Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Untuk menemani waktu luang kalian, saya ingin memberikan spoiler sebuah film yang menurut saya salah satu film terbagus yang pernah saya tonton. Apa itu? Ini dia. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini diambil dari sebuah kisah nyata tentang perjuangan 3 wanita jenius berkulit hitam di Amerika Serikat. Mereka adalah sosok penting di divisi awal program luar angkasa NASA, di saat diskriminasi masih menjadi isu utama. Bagaimana lika-liku kehidupan mereka melewati diskriminasi di Amerika Serikat yang pada saat itu masih sangat gencar? Yuk kita tonton spoilernya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Film diawali pada tahun 1926 di Virginia Barat. Seorang gadis kecil dari ras kulit hitam sedang berjalan sambil berhitung. Gadis itu bernama Catherine, seorang gadis yang diberkahi dengan kepintaran di bidang matematika. Berkat kepintarannya itu, Catherine yang seharusnya kelas 6 bisa lompat kelas. Dan dia mendapatkan beasiswa penuh dari perguruan tinggi Virginia Barat, salah satu sekolah terbaik bagi ras kulit hitam di Amerika. Kepintaran Catherine membuat kagum teman-teman di kelasnya. Bagaimana tidak, gadis kecil itu mampu dengan mudahnya menyelesaikan soal matematika yang sangat rumit. Waktu terus berlalu. Tahun 1961. Catherine kecil sudah tumbuh menjadi wanita dewasa. Catherine sedang duduk melamun sambil menatap langit, di saat temannya yang bernama Dorothy sedang membetulkan mobil karena mogok. Lamunan Catherine disadarkan oleh Mary, yang menyuruhnya untuk menyalakan mobil. Tak lama kemudian datang seorang polisi yang menghampiri mereka. Mereka bertiga tampak ketakutan. Kenapa? Karena mereka berasal dari orang-orang kulit hitam. Jika sedikit saja mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan berurusan dengan hukum. Polisi itu meminta ketiga wanita tersebut menunjukkan identitas mereka. Dan betapa kagetnya saat polisi itu mengetahui ketiga wanita tersebut bekerja untuk NASA. Setelah mengetahui ketiga wanita tersebut bekerja untuk NASA, sang polisi pun memberikan penawaran pengawalan bagi mereka, agar mereka tidak terlambat untuk masuk kerja. Di NASA, para petinggi pemerintah Amerika dan petinggi NASA sedang kebakaran jenggot, mengetahui Rusia telah berhasil mengorbitkan satelitnya. Para petinggi pemerintah Amerika tentu tidak mau kalah dan meminta pada NASA untuk segera menyaingi keberhasilan dari Rusia. Harrison, selaku pimpinan kelompok tugas angkasa, sedang mengecek sebuah ruangan. Ruangan tersebut akan digunakan untuk IBM. Namun di dalamnya masih kosong, belum siap sama sekali. Kemudian dia meminta pada Ruth, sekretarisnya, untuk dicarikan ahli matematika yang tahu tentang geometri analitis. Ahli geometri analitis ini nanti bertugas untuk menghitung koordinat dan lintasan yang akan dilalui oleh astronot Amerika. Ruth pun segera diminta untuk mencari ahli tersebut sebelum Rusia menancapkan benderanya di bulan. Di sisi lain di NASA terdapat bagian khusus komputasi bagi kulit hitam. Di sana Dorothy sedang membagikan tugas untuk rekan-rekannya. Mary mendapatkan tugas sebagai teknisi pembantu dalam pembuatan mesin pendorong roket Mercury 7. Hingga tak lama kemudian datang supervisor kulit putih dari bagian komputasi timur bernama Michelle. Kedatangan Michelle adalah untuk menanyakan apakah ada di komputasi barat orang yang ahli geometri analitis.
Karena di bagian komputasi timur tidak ada yang ahli seperti itu. Jika ada, dia akan memindahkan orang tersebut ke bagian kelompok tugas angkasa. Dorothy pun menyebut nama Catherine sebagai orang yang tepat untuk tugas tersebut, karena ia bisa menghitung angka apapun yang diberikan. Selain itu, Dorothy pun menanyakan pada Michelle tentang lamaran tugas sebagai supervisor di bagian komputasi barat, karena supervisor sebelumnya sakit. Namun, jawaban yang diterima oleh Dorothy sangat menyakitkan. Lamaran tersebut tidak ada, karena mereka tak perlu pengawas permanen untuk kelompok kulit hitam. Mary datang ke tempat pengujian pendorong roket. Ternyata benda tersebut belum sempurna. Banyak bagian yang terlepas saat pengujian. Zelensky sebagai kepala bagian dari divisi tersebut menanyakan pada Mary, apa yang bisa Mary sarankan setelah melihat kegagalan dari pengujian tersebut? Karena bagian tersebut berdekatan dengan roket pendorong yang juga berarti berdekatan dengan panas, selain itu bergesekan dengan atmosfer, maka bagian tersebut butuh pengencang selain baut. Zelensky pun setuju dengan usulan dari Mary. Dia pun menawarkan Mary untuk mengisi lowongan program pelatihan teknisi. Namun Mary pun sadar diri bahwa ia adalah wanita kulit hitam. Ia tak mau berharap akan hal yang mustahil. Zelensky pun memberi motivasi pada Mary bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini. Catherine akhirnya pindah ke bagian kelompok tugas angkasa. Saat memasuki ruangan tersebut, semua orang yang ada di sana kaget. Karena belum ada orang kulit hitam yang masuk ke dalam bagian tersebut. Baru tiba di tempat tersebut, Catherine mendapat rasa ketidaksukaan dari seorang pria kulit putih bernama Paul. Semua itu dikarenakan Harrison menyuruh Catherine untuk menghitung ulang segala perhitungan yang telah dikerjakan oleh Paul. Paul pun memberikan data-data hanya sebagian, karena sebagian lagi Paul tutupi dengan tinta hitam. Paul pun berkata pada Catherine untuk mengerjakan apa yang bisa dibaca saja, karena sebagian data yang dihilangkan itu adalah rahasia, dan Catherine belum mendapatkan izin untuk tugas tersebut. Tentu Catherine hanya bisa pasrah. Saat sedang mengerjakan tugas, Catherine kebelet ingin buang air kecil. Ia pun menanyakan toilet khusus untuk kulit hitam, namun tidak ada di gedung tersebut. Karena rasa sudah tidak tertahan, ia pun segera berlari menuju gedung barat, bagian khusus untuk kulit hitam. Belum selesai dengan pekerjaan sebelumnya, datang lagi pekerjaan baru. Catherine pun diminta untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Mengerjakan tugas yang begitu banyak membuat Catherine kehausan. Ia pun mengambil air minum. Namun, tindakannya tersebut membuat para pekerja yang lain memperhatikannya. Karena air minum tersebut dikhususkan untuk kulit putih, Catherine pun tampak risih dengan tatapan orang-orang itu. Catherine menyerahkan tugasnya pada Harrison. Namun tugas tersebut diletakkan di tempat sampah. Karena perubahan angka yang sangat cepat membuat hasil perhitungan dari Catherine tak berguna lagi. Catherine pun keluar dari ruangan Harrison dengan rasa kecewa. Di saat kecewa melanda, untunglah Catherine mempunyai teman-teman yang baik yang mau mendengarkan curahan hatinya. Catherine pun mengeluarkan segala unek-uneknya pada Mary dan Dorothy tentang dia apakah mampu bertahan di ruangan tersebut atau akan kembali ke bagian komputasi dalam seminggu lagi atau malah akan dipecat. Dorothy pun meyakinkan pada Catherine bahwa Catherine adalah orang paling pintar di dalam ruangan tersebut. Jadi cukup ia menggunakan otak dan tangannya agar mampu bertahan di dalam ruangan itu. Tiba di rumah, Catherine langsung menemui anak-anaknya yang belum pada tidur karena menunggu Catherine pulang. Anak-anak Catherine sangat merindukan kebersamaan dengan Catherine. Namun Catherine yang single parents karena suaminya telah meninggal memberi keyakinan pada ketiga putrinya bahwa dia harus bekerja agar bisa menafkahi ketiga anaknya.
Keesokan harinya di gereja, di depan para jemaat, pendeta menyanjung ketiga wanita yang diberi kesempatan untuk membantu membuat roket. Selain itu, ia juga memperkenalkan seorang pria berkulit hitam yang bekerja di Garda Nasional bernama Kolonel Jim Jensen. Saat acara makan bersama di gereja, suami Mary membahas tentang Mary yang ingin menjadi teknisi wanita di NASA. Suami Mary tak mendukung rencana tersebut, karena dia khawatir Mary akan kecewa nantinya, mengingat Mary adalah seorang perempuan sekaligus berkulit hitam. Dorothy dan Mary sepertinya ingin mencomblangi antara Catherine dengan Jim Jensen. Dan sepertinya rencana mereka berhasil, karena Jim Jensen mengajak Catherine untuk berjalan-jalan. Sebagai bahan pembicaraan, Jim Jensen pun menanyakan tentang pekerjaan Catherine. Catherine pun sedikit menjelaskan tentang apa saja yang ia lakukan di NASA. Namun, tanpa sengaja, Jim Jensen mengeluarkan pernyataan yang menyinggung hati Catherine, bahwa wanita mampu mengerjakan pekerjaan sulit. Catherine pun membalas pernyataan Jim Jensen dengan mengatakan bahwa banyak wanita pintar yang bekerja di NASA, dan dengan bangga ia menjadi salah satunya. Lalu, Catherine pun meninggalkan Jim Jensen dengan rasa bersalahnya. Keesokan harinya, para pegawai NASA kedatangan para astronot Amerika, salah satunya Kolonel John Glenn. Glenn pun menyalami setiap pegawai dari NASA, termasuk pegawai kulit hitam. Dan Glenn pun berkenalan dengan Dorothy, Catherine, dan Mary. Saat hendak mengambil minum, Catherine kaget melihat tempat minum yang telah dibedakan berdasarkan warna kulit. Catherine hanya bisa bersabar atas diskriminasi ini. Paul datang dengan setumpuk berkas dan menyuruh Catherine untuk memastikan tentang peluncuran dan pendaratan untuk tes roket Redstone. Namun lagi dan lagi, sebagian data dihilangkan dengan tinta hitam oleh Paul. Namun Catherine tak kehilangan akal. Dia pun mengarahkan setiap berkas itu ke arah lampu. Dan dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Catherine pun mencoba menghitung tentang keberhasilan peluncuran dan pendaratan dari roket Redstone. Dan hasilnya mampu membuat pegawai lain yang melihatnya tak bisa berkata-kata, karena hasilnya sangat akurat. Karena hasil yang sangat akurat, meski mendapatkan data-data yang sangat minim, Catherine pun dicurigai dan langsung diinterogasi. Bahkan ia sempat dituduh sebagai mata-mata dari Rusia. Tentu Catherine menolak tuduhan tersebut. Dan pada Harrison, Catherine menjelaskan bagaimana cara ia mengetahui data-data yang telah dirahasiakan oleh Paul. Harrison pun mencoba menerawang kertas-kertas tersebut seperti apa yang dilakukan oleh Catherine. Harrison pun akhirnya percaya dengan argumen dari Catherine, dan dia mengizinkan Catherine untuk mendapatkan data-data secara seluruhnya meski ditentang oleh Paul. Dorothy pergi ke komputasi timur untuk menyampaikan beberapa berkas-berkas. Di ruangan teknologi, Dorothy melihat beberapa orang sedang sibuk dengan mesin besar. Dia pun bertanya pada Michelle, benda apa itu? Michelle pun menjawab bahwa benda itu adalah IBM, sebuah teknologi mesin yang dapat menghitung dalam sekejap. Di kantin khusus kulit hitam, ketiga wanita tersebut sedang berbagi informasi atas apa yang mereka alami. Hingga Michelle datang untuk memberitahu Mary bahwa lamarannya untuk bagian teknisi ditolak karena dia tidak memenuhi persyaratan. Terjadi sedikit ketegangan antara Mary dan Michelle. Michelle pun memberikan buku panduan pegawai pada Mary, agar Mary tahu bahwa untuk mengisi posisi tersebut, Mary harus mengikuti kelas tambahan di Universitas Virginia, di mana kelas tersebut hanya khusus untuk bagi kulit putih. Mendengar keluh kesah dari Mary, Dorothy pun menyarankan pada Mary untuk membawa masalah ini ke pengadilan saja. Dorothy sepertinya sangat tertarik mengenai soal IBM.
sehingga ia mengajak anak-anaknya ke sebuah perpustakaan, namun khusus untuk kulit putih. Karena di bagian khusus kulit hitam tak ada buku yang ia inginkan. Tentu tindakan Dorothy tersebut membuat dia dan kedua anaknya diusir oleh security. Untung saja, sebelum keluar dari perpustakaan tersebut, Dorothy sudah menemukan buku yang ia inginkan, dan ia pun mencuri buku tersebut. Dorothy sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk anaknya. Selain mengundang Catherine dan Mary, ia juga mengundang Kolonel Jim Jensen. Dan dalam pertemuan tersebut, Jim Jensen pun meminta maaf pada Catherine atas pernyataannya tempo lalu. Akhirnya Catherine pun memaafkan Jim Jensen dan mereka menari bersama. Namun, acara tersebut terhentikan sebentar karena ada siaran radio yang mengabarkan bahwa Rusia berhasil mengirimkan astronotnya kembali serta dapat mengitari planet selama 108 menit. Kabar tersebut tentu membuat pihak Amerika tidak mau kalah. Harrison pun mengambil kebijakan agar para pegawai NASA bekerja lebih keras lagi agar bisa menyaingi Rusia. Dorothy diam-diam menyelinap ke ruangan IBM. Sedikit demi sedikit ia mempelajari tentang benda tersebut. Berkat ketekunan dan sentuhan tangan ajaibnya, akhirnya benda tersebut bisa berjalan dengan sempurna. Dia pun diam-diam mengajarkan pada rekan-rekannya sesama kulit hitam untuk bisa mengoperasikan benda tersebut. Di sisi lain, Mary pergi ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatannya. Dan dia pun mendapatkan jadwal sidang. Harrison mencari keberadaan Catherine, namun Catherine masih bolak-balik ke toilet dengan jarak yang sangat jauh. Sekembalinya Catherine, Harrison pun bertanya, apa yang dilakukan Catherine pada saat Harrison sedang membutuhkannya. Dan di sini akhirnya Catherine pun meledak, meluapkan segala amarahnya atas diskriminasi yang selama ini ia terima. Mendengar segala keluh kesah yang diucapkan oleh Catherine, Harrison pun akhirnya membuat sebuah keputusan untuk meniadakan segala pemisahan berdasarkan warna kulit, baik itu toilet, minum, atau tempat makan. Karena kata Harrison, di NASA, warna urin kita adalah sama. Jim Jensen datang ke rumah Catherine. Kedatangannya tersebut untuk menjenguk Catherine yang sedang sakit dan membawakan makanan untuk Catherine dan anak-anaknya. Mereka pun makan bersama dengan hikmat. Setelah menunggu berapa lama, akhirnya NASA siap meluncurkan roket Freedom 7. Seluruh warga Amerika yang melihat siaran tersebut harap-harap cemas. Apakah roket ini berhasil mencapai luar angkasa? Roket yang dikendalikan oleh Alan Shepard ini akhirnya berhasil mengorbit di luar angkasa. Keberhasilan NASA ini tentu diapresiasi oleh Presiden Amerika saat itu, yaitu Kennedy. Keberhasilan ini pula memicu NASA untuk semakin bersemangat menjalani misi-misi selanjutnya. Mary menghadiri persidangannya. Sebelumnya Mary sudah mempelajari tentang asal-usul dan latar belakang dari hakim yang akan memutuskan tentang gugatannya ini. Melihat keberhasilan NASA sebelumnya atas roket yang telah meluncur di luar angkasa, Mary pun berusaha meyakinkan hakim agar ia bisa diloloskan sebagai orang pertama kulit hitam yang belajar di tempat kulit putih. Dan hakim sebagai orang kulit putih pertama yang mengizinkan hal tersebut. Mendengar pendapat dari Mary, hakim pun akhirnya mengabulkan permintaan Mary, walau Mary hanya bisa sekolah pada kelas malam saja. Tentu Mary menyambut gembira hasil keputusan sidang ini. Catherine ingin memulai mengerjakan lintasan yang akan dilalui oleh John Glenn lebih awal. Namun Paul yang sejak awal tidak suka akan kehadiran Catherine menolaknya. Tanpa basa-basi, Catherine pun langsung menghadap Harrison. Catherine berusaha meyakinkan Harrison. Dengan kemampuan matematikanya, ia dapat menghitung lintasan John Glenn yang terkenal dengan kesulitannya.
Setelah melihat hasil kerja Catherine pada proyek sebelumnya, Harrison pun langsung mengizinkan Catherine untuk mengerjakan lintasan tersebut. Lagi-lagi Dorothy menyelinap ke ruangan IBM. Namun kali ini ia ketahuan oleh supervisor pada bagian tersebut. Supervisor tersebut sebenarnya ingin marah pada Dorothy. Tapi setelah melihat hasil kerja Dorothy yang mampu mengoperasikan mesin-mesin tersebut, supervisor tersebut pun mengurungkan niatnya. Malah ia menanyakan nama Dorothy dan dari bagian mana. Jangka waktu selalu berubah dan membuat hasil perhitungan selalu berubah pula. Catherine pun berusaha meyakinkan Harrison untuk bisa ikut dalam rapat, agar ia bisa menghitung data-data secara akurat dengan tepat. Mengingat roket yang akan dikendarai oleh John Glenn akan diluncurkan dalam beberapa minggu lagi dan mereka belum memiliki perhitungan yang pasti, akhirnya Harrison pun mengizinkan Catherine untuk ikut dalam rapat. Dalam rapat tersebut, pihak pemerintah dari Amerika menuntut sebuah kepastian. Dan dalam kesempatan ini, Catherine pun menunjukkan bakatnya dalam matematika. Ia menghitung seluruh angka-angka yang diperlukan untuk proses peluncuran dan pendaratan yang akan dilalui oleh John Glenn. Semua orang yang hadir dalam rapat tersebut kagum dengan hasil perhitungan dari Catherine, kecuali Paul. Supervisor bagian IBM meminta pada Harrison untuk menambah pekerja bagi operator mesin tersebut. Harrison menyetujui rencana tersebut. Lewat Michelle, Dorothy mendapatkan surat untuk penunjukan tugasnya. Namun, penunjukan tugas ini ditolak oleh Dorothy. Ia tidak ingin pergi ke sana sendirian tanpa teman-temannya. Mengingat setelah peluncuran Glenn ini, NASA akan membubarkan kelompok komputasi. Dan permintaan Dorothy ini diterima oleh Michelle. Seluruh kelompok komputasi barat pindah ke bagian IBM. Hari pertama Mary masuk kelas, seluruh mata tertuju padanya. Mary pun langsung menyodorkan surat dari pengadilan yang mengizinkan dia untuk mengikuti kelas tersebut. Proyeksi perhitungan peluncuran dan pendaratan yang akan dilalui oleh John Glenn masih dibahas, tapi mereka belum menemukan titik terang. Hingga Harrison mengatakan, mungkin kita salah memikirkan caranya, bukan menggunakan matematika baru, melainkan menggunakan metode matematika lama. Mendengar ucapan tersebut, Catherine pun akhirnya terbuka pikirannya. Ia menemukan sebuah cara untuk melihat persoalan secara numerik, bukan teoritis, yaitu menggunakan metode Euler. Catherine pun langsung bergegas mencari buku yang membahas tentang metode tersebut. Dan akhirnya Catherine menemukan cara perhitungan peluncuran dan pendaratan yang akan dilalui oleh John Glenn. Di kamar mandi, Dorothy bertemu dengan Michelle. Mendengar keberhasilan Dorothy dalam menjalankan IBM, Michelle pun meminta agar anak-anak dari komputasi timur diterima untuk mempelajari IBM pada Dorothy. Namun Dorothy berkata bahwa itu bukan wewenangnya, melainkan wewenang seorang pengawas. Di kesempatan itu pula, Michelle meminta maaf pada Dorothy dan meminta pada Dorothy untuk tidak berburuk sangka atas sikapnya selama ini. Saat Catherine pulang, seluruh keluarganya telah menyambutnya. Di sana juga terdapat Kolonel Jim Jensen. Ternyata Kolonel Jim Jensen telah merencanakan sebuah lamaran untuk Catherine. Catherine pun menerima lamaran tersebut. Harrison memanggil Catherine untuk mengabarkan bahwa Catherine sudah tidak dipergunakan lagi karena tugasnya sudah tergantikan oleh mesin IBM. Dengan wajah sedih, ia mampu menerima kenyataan tersebut dan ia kembali ke bagian komputasi barat. Namun sebelum pergi, Catherine mendapatkan sebuah hadiah perpisahan dari Tuan Harrison melalui Ruth, yaitu sebuah kalung mutiara. Akhirnya, acara yang ditunggu-tunggu yaitu proses peluncuran roket yang ditunggangi oleh John Glenn akan dilaksanakan. Namun, pada menit-menit terakhir, hasil perolehan perhitungan yang dilakukan oleh IBM berbeda antara sekarang dengan kemarin.
Harrison memberitahu John Glenn tentang peristiwa ini. John Glenn pun meminta sebuah kepastian. Glenn meminta untuk dihitung ulang secara manual oleh Catherine. Harrison pun segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Catherine, agar Catherine dapat memastikan perhitungan untuk Glenn, atau peluncuran ini akan dibatalkan. Dengan sangat cepat, pria tersebut berlari untuk menuju komputasi barat. Sesampainya dia di sana, ia langsung menyerahkan dokumen-dokumen itu pada Catherine. Dan Catherine pun langsung memulai aksi perhitungannya. Setelah selesai menghitung, Catherine pun langsung berlari menuju tempat Harrison. Setelah menyerahkan hasil perhitungannya, Catherine pun awalnya agak bersedih karena ia tak diizinkan masuk. Namun Harrison datang dan memberikan kartu izin masuk pada Catherine agar Catherine bisa melihat proses peluncuran roket. John Glenn pun akhirnya bersedia untuk diberangkatkan setelah mendapatkan kabar titik koordinat yang telah dihitung oleh Catherine. Roket yang membawa John Glenn akhirnya bisa lepas landas dan berhasil memasuki orbit bumi. Sesuai rencana, roket tersebut akan mengitari bumi sebanyak 7 kali. Namun, baru separuh perjalanan, alarm berbunyi. Perisai anti panas melonggar. Harrison dan timnya menyusun langkah-langkah untuk penyelamatan John Glenn. Saat memasuki atmosfer bumi, pesawat tersebut terbakar dan komunikasi antar mereka terputus. Tentu semua orang menjadi panik. Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Komunikasi dapat terhubung kembali. Dan pesawat tersebut akhirnya bisa mendarat pada titik koordinat yang telah dihitung oleh Catherine. Keberhasilan ini tentu disambut gembira oleh seluruh warga Amerika. Dan Harrison pun mengucapkan terima kasih kepada Catherine atas dedikasinya di NASA. Buah dari kesabaran dan kerja keras mereka terbayarkan. Semua mendapatkan hasil yang sangat baik. Mary dinyatakan lulus dari sekolahnya, dan ia menjadi wanita kulit hitam pertama yang bekerja sebagai teknisi aeronautika di NASA. Selanjutnya, Dorothy berhasil menjadi supervisor IBM pertama yang berkulit hitam di NASA. Dan Catherine kembali bekerja sebagai komputasi manual di NASA untuk misi Apollo 11 menuju bulan. Dan film pun berakhir. Setelah nonton ini, aku jadi teringat pesan Gus Dur. Siapa yang memuliakan makhluk ciptaannya, berarti dia sedang memuliakan Tuhan. Dan siapa yang menistakan makhluk ciptaannya, berarti dia sedang menistakan Tuhan. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang sudah menonton, subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di spoiler film-film berikutnya. Bye.